4A, prodi S1 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Ayu. Perkenalkan, nama saya Fania. Perkenalkan, nama saya Siska. Jadi, kita lagi ada di Panamena, salah satu coffee shop hits di Singaraja. Nah, pada kesempatan kali ini kami mau mewawancari owner dari Panamena itu untuk memenuhi tugas kewirausahaan kami. Yuk, kita intip. Let's go! Nah, sekarang kita udah sama owner Panamena nih. Mungkin Kak Mul bisa perkenalan diri dulu. Halo, saya Mulya Pradipta, owner Panamena dari 2021 Panamena berdiri. Jadi, kita kepo nih, apa sih arti nama dari Panamena itu, Kak? Panamena itu sebenarnya artinya gini, penentuan nama Panamena itu termasuk mendadak sebenarnya. Karena tempat ini, bukan tempat ini ya. Awalnya buka coffee shop tuh aku pengen buat konsep yang urban. Terus kepikiran nama Urbek, URBEC, karena biar ada kesan-kesan urban. Coba karena kita tinggal di Singaraja, keterbatasan tempat yang bagus, yang di tengah kota tuh dikit dapatnya ini, jadi udah nggak dapet urban. Kepikiran lah, wah kayak ini Panamena keren. Nah, Panamena sendiri itu artinya, kalian tuh bahasa A90 gitu nggak? Nah, kebetulan kan uangnya dikasih bapak ibu aku tuh. Jadinya tuh Panamena tuh bapan ana, memen ana gitu. Oh, gitu. Iya, jadi biar ada doa restu dulu dari orang tua. Kalau kenapa-napa nggak disalahin. Gitu. Terus usaha Panamena ini Kakak usaha sendiri atau kolektif sama teman-teman? Kebetulan Panamena sendiri banget. Berarti nggak joinan sama temen gitu? Sementara nggak tahu nanti ya. Oh, berarti kedepannya bakal ada rencana? Nggak menutup kemungkinan. Oh, okay. Kalau memang Panamena dirasa perlu pengembangan dan modalnya kurang ya, teman-teman sini mendekat. Oh gitu. Gitu. Nah, berarti ini kan Panamena dari 2021 kan kakak? Ya. Berarti udah 2 tahun jalan. Ya. Gitu. Ada nggak sih target dari Panamena ini dalam menjalani bisnisnya? Kayak goals gitu kakak? Kalau boleh bilang goals Panamena itu sebenarnya nggak ada goals tertentu. Kita tetap ngitung kapan BEP-nya, break even point-nya tetap ngitung kapan. Cuma kemarin karena ada PPKM, kita buka 2 minggu itu langsung kena PPKM kemarin. Jadi habis buka 2 minggu ngerasa jualan buka coffee shop tuh enak. Udah mulai lihat-lihat tuh aku mau nyicil apa, kayak tahun depan bisa beli mobil nih. Ternyata lagi 2 minggunya dapat jualan cuma 15.000, 30.000. Jadi kan berantakan tuh. Mulai dari map apa nih goals Panamena ke depan. Untuk sekarang sih goals Panamena simple, kita pengen bertahan lama di Singaraja di tengah eksistensi kopi shop yang muncul gitu. Jadi biar bisa bertahan, survive, tapi nggak sekedar survive, kita juga pengen ngeluarin hal-hal yang baru. Kiblatnya nggak jauh sebenarnya, kita masih ambil kiblat dari Denpasar. Karena Singaraja itu kan bisa dibilang setingkat lebih selangkah lebih mundur ya, bukan lebih maju dari Denpasar. Jadi kalau aku ngambil kiblatnya dari luar, let's say misalnya ambil Surabaya lah, nggak usah Jakarta, ambil Surabaya, orang-orang situ mikirnya apa sih ini di Denpasar aja belum ada kayak gitu. Jadinya kita masih berkiblat ke sana. Kita pengen, goalsnya kita adalah kita pengen tetap eksis di Singaraja dulu. Jadi semoga ada rezeki ya, bisa keluar ya rezeki lebih berarti. Nah, ini kan Panamena ini kan udah berdiri nih kak. Apakah ini ada izin dari pemerintah atau bagaimana? Oh, lengkap. Izin kita lengkap langsung dari kementerian. Udah keluar izinnya, nomor usahanya sama nama pemiliknya. Itu udah lengkap. Pajak, NPWP, lengkap. Berarti udah aman ya? Secara izin aman, Iya, tapi di perjalanannya nggak aman. Tetap ada oknum-oknum yang datang minta uang. Oh, kan Tetap? Kena dong. Kalau tak spill di sini dekat kali rumah oknumnya. Dekat kali rumah oknum. Nah, kalau boleh tahu nih kak, apa sih yang membuat kakak tertarik buat ngejalanin usaha ini? Kan masih banyak tuh usaha-usaha lain yang bisa di... Ya, sebenarnya alasannya ada logis, ada nggak logis.
Sebenarnya kalau alasannya logis tuh karena aku suka nongkrong pertamanya. Dulu sebelum Panamena buka tuh coffee shop masih dikit ya. Masih Danke, masih Yang, masih ya dikit lah di kota pokoknya. Makanya aku mikir, oh buka coffee shop enak nih, tiap hari kerjaan aku nongkrong. Nanti punya pegawai yang jumlahnya pas, aku di rumah tinggal main PS. Gitu. Dengan segala ilmu ekonomi yang aku kira cukup dari manajemen, ternyata salah. Salah karena penerapannya nggak sesuai. Itu pertimbangan awal kenapa buka coffee shop. Di samping itu juga emang aku suka jualan. Jadi kayak enak aja gitu jualan yang returnnya besar, makanan kan ke returnnya besar tuh. Udah gitu balik modalnya cepat nih baru tak hitung tanpa memetakan PPKM nanti. Itu alasan logis. Kalau alasan yang nggak logisnya, kan ada adik mahasiswa nih, pasti pernah di bahasa sinetron tuh kasmaran gitu loh. Nah dulu bekas mantan pacar aku tuh Chinese kan jualan ya. Terus aku mikir, aku yang penting kaya kerja kantoran nggak apa-apa nih sebenarnya. Tapi aku mikir, masa pacar Chinese nggak punya toko? Cina tanpa toko. Bukalah coffee shop. Berarti motivasinya dari sana juga. Iya, ternyata setelah saya pacaran, aku coffee shopnya akan masuk. Terus kayak kakak diriin coffee shop ini modalnya gede apa gitu? Nah itu udah klasifikasi middle dan besarnya tuh aku nggak tahu ya, kan nggak tahu uang sekian berapa. Tapi dulu Panamena itu kalau dihitung valuasinya, aku hitung versi aku ya, kan ada tuh ya akuntansi cara hitung valuasi usaha. Kalau aku hitung kasar masih baru di angka 150-an. Tapi modalnya nggak segitu. Udah sama tempat? Sudah sama tempat. Itu 150 karena sewa tempat aja sewa berapa bulan. Nggak ya jangka panjang. Dihitung dari semua aset. Tapi modalnya di 100-an sih. 100-an. Ya awal-awal 100-an. Jadi bisalah bayangin tuh gimana menghayalnya kan 2 minggu awal jualan enak kayak bisa beli mobil nih. Itu full semua dari orang tua yang cover? Ya full, kebetulan full. Makanya namanya tak taruh di sini, takut durhaka. Oke, benar. Aku nanya nih, berapa sih kisaran omset yang kakak dapat dari Panamena ini per bulan ya? Variatif banget ya kalau omset Panamena tuh dibanding tempat-tempat lain termasuk kecil menurut aku ya. Misalnya Danke karena tempatnya dia besar, misalnya Yang karena tempatnya dia besar gitu. Omset mungkin sebulan ya bisa beli NMAX lah. Itu masih, kalau omset kayak aku berani bilang itu masih di tengah-tengah kalau untuk Singaraja. Karena yang lebih banyak gampang, yang tiap bulan bisa beli Avanza baru ada. Tiap bulan bisa beli Avanza baru ada. Tiap bulan bisa beli Avanza bekas juga ada. Tiap bulan cuma beli Scoopy ada. Tiap bulan nggak bisa beli motor juga ada. Soalnya kita temenan nih semua kopinya. Jadi kadang-kadang kan curhat-curhat tuh kalau ngumpul. Oh jadi bervariatif. Terus kan dari omset yang kakak terima per bulan nih, dalam mengelola usaha ini tuh kakak menggunakan tenaga profesional nggak sih sebagai untuk membantu mengelola ini kayak akuntan, atau kakak sendiri yang ngelola keuangannya? Pengelolaan sejauh ini masih sendiri, cuma kan dibantu sama POS kasir. Jadi di sana sales harian berapa, traffic yang tertinggi transaksinya jam berapa, nanti aku tinggal nge-split dari spreadsheet. Sales hari ini berapa gitu, terus gross profitnya berapa, net profitnya berapa, dikurangin dah sama ya balik kayak kuliah dah, buku besar buku kecil cuma versi simpelnya gitu, dikurangin pajak, dikurangin apa kayak gitu. Nerapin sekalian ilmu kuliah. Hah? Sekalian nerapin ilmu kuliah. Enggak sih, kan nggak kuliah akuntansi. Manajemen ya. Manajemen. Gue tak terapin ilmu kuliah. Thanks to Nisa sudah mendidik saya 4 tahun. Nah, di sini kan jam operasional Panamena ini dimulai dari jam berapa dan tutup jam berapa sih Kak? Panamena buka jam 10 pagi, tutup jam 11 malam. Jam 10 pagi sampai jam 11. Iya, jadi 13 jam. Itu tiap hari kayak gitu Pak? Tiap hari. Oh, tiap hari. Kecuali Galungan, Nyepi. Itu baru Raya. kita boleh. Tahun baru kita libur. Tahun baru. Tahun baru kita libur, tanggal 1 kita buka gitu.
Sama kalau tsunami kita tutup. Dan kita kejar target. Gitu. Nah, mau nanya lagi nih Kak, siapa aja sih kayak target customer di Panamena ini? Target customer itu sebenarnya dulu targetnya adalah siapapun mereka yang mau belanja, karena ilmunya kan masih awam. Makin kesini makin mengerucut, tak targetin mahasiswa. Ternyata mahasiswa nggak 1 bulan full nih bakalnya kuat. Iya, benar. Bener kan? Benar. Aku juga kayak gitu dulu. Jadi aku nggak ngekos, nggak 1 bulan nih bakalnya kuat. Akhirnya berubahlah jadi target behavior. Target behavior itu lebih luas, jadi mencakup ada split ya. Awal 4 minggu sebulan itu, minggu pertama itu kita targetin siapa, minggu kedua siapa, 3 siapa, 4 siapa. Oh, berarti berubah. Ya, dengan catatan pendekatannya harus hampir sama. Misalnya nih, minggu pertama, kedua itu masih bisa nih mahasiswa sama murid SMA. Minggu ketiga, mahasiswa udah mulai lah murid SMA tetap, karena bekalnya rata-rata harian. Iya, benar. Benar kan? Masuk akal kan? Iya. Minggu keempat itu dari target penjualan kita udah turun juga. Maksudnya kita targetin misalnya minggu pertama, kedua, ketiga 30%. Minggu keempat nih sisa 10%, itu tuh saringan dari orang-orang yang kerja tapi pengen kesini buat healing. Nggak healing sih, kayak ngecil-ngecil aja. Gitu. Mahasiswa beberapa yang emang tugas akhir buat skripsian, bukan sekedar nongkrong. Berarti mereka belanjanya cuma 1 kopi bisa 4 jam 5 jam. Dan itu nggak salah, aku juga kayak gitu dulu. Selanjutnya ya anak-anak SMA tadi masih. Anak-anak SMA ini kuat nih. Bagi 4 kuartal nih kuat dia. Selalu terus aja. Ya, jadi itu target behavior dari Panam. Itu juga ilmunya baru aku dapat kayak setahun terakhir. Jadi target marketnya, target behavior jadi lebih luas ya. Tergantung per kuartal kita bagi. Tapi itu prediksi sih. Gitu. Nggak seterusnya bisa sama. Kadang ada juga kuliahnya yang bagus. Gopeknya tebel begini kayak aku ya nggak kuat belajar tiap hari di sini. Iya, benar-benar. Terus biasanya seminggu tuh hari apa aja yang rame gitu? Seminggu yang nggak pernah fail tuh hari Sabtu. Selalu rame. Pasti dimanapun Malam itu minggu, ya malam minggu, sama malah hari Senin sih rame. Oh, Nggak tahu seminggu kenapa. Semua gitu. Itu nggak tahu kenapa hari Senin rame. Aku nggak merhatiin ya karena nggak setiap saat sih, tapi aku lihat di report di POS tuh di kasir Senin tuh trafficnya rata-ratanya tinggi. Berarti ada Minggu sama Senin. Sabtu. Oh, Sabtu. Minggu orangnya tidur rata-rata Oh ya. iya. Kan bapak ibu di rumah tuh. Nggak ada yang masih Biasanya nongkrong. Senin dapat bekal. Oh, masuk akal. Masuk akal loh. Iya. Terus Panamena ini kan coffee shop dan eatery. Terus menunya tuh apa aja yang ada? Nah, itulah feel-nya Panamena karena keterbatasan itu pertama buka. Dengan PD-nya kitchen-nya tak kecilin, dulu suara besar kitchen-nya. Terus aku mikir aku kan bukan orang masak ya. Iya. Tak kecilin kitchen-nya, masa nggak cukup masak segini. Buat menu banyak ternyata kelabakan karena space-nya kecil. Gitu. Jadi menu makanannya sekarang itu hasil kurasi dari perjalanan kita yang udah 2 tahun, yang mana yang bisa dibuat cepat, yang mana bisa continue lama. Gitu. Sebenarnya nama eatery itu sedikit terlalu berat untuk Panamena yang makanannya sedikit. Iya. Gitu. Kalau kopi ya kita berusaha sebanyak mungkin. Nah, dari menu-menu yang kakak bilang barusan tuh, apa sih menu-menu yang best seller atau favorit yang sering dibeli sama customer tuh kakak? Kira-kira tahu nggak? Tahu? Tahu dong, iya. Itu kopi botol. Ini signature drink-nya. Ya, itu best product dari kita, kopi botol, dan aku berani bilang pioneer kopi botol yang ready to serve di Singaraja tuh Cuman Panamena. Iya. Gitu. Itu idenya lewat gitu aja, gara-gara aku lihat kombucha pakai botol di vlog. Oh iya. Itu enak tuh kombucha, terus aku cari aja botol yang sama ke supplier, isiin kopi. Gitu. Jadi yang punya dah kita kirim produk. Tapi ini yang best seller sama signature-nya juga. Semua kopi botolnya best seller. Best seller. Best seller. Nah, terus gimana sih cara kakak untuk membuat menu yang menarik biar customer-nya tuh tertarik buat beli gitu loh kak? Apa sih kayak ciri khasnya gitu, gimana cara buat gitu? Itu udah salah satunya. Kita pakai botol kaca yang tinggal tek dibuka, jadi orang feel-nya kayak belanja di Indomaret atau warung lama gitu. Jadi nggak perlu nunggu. Ya jadi nggak perlu nunggu. Cuma sekarang memang kendalanya itu dah karena kita di Singaraja, supplier itu kebanyakan dari Denpasar. Itu botol kaca itu udah semingguan kayak nggak ready gara-gara tutupnya. Nah, iya. Itu di Denpasar kosong semua.
Barusan juga dibilang. Tutupnya kosong semua, botolnya numpuk di bawah. Kalau boleh tahu nih, jadi ini kemasan botol gitu. Itu berarti khusus buat diminum di sini aja atau bisa dibawa pulang? Ready to go juga. Oh, bisa dibawa pulang. Bisa banget. Ntar kalau botol habis tinggal beli lagi. Tapi kan kita tetap nyediain pilihan tuh, Kak mau bawa botolnya apa enggak? Kalau bawa botolnya nambah lagi 2.000 nih. Tapi kalau kakak kesini bawa botol kosong pas nongkrong kita bayar 2.000. Oh bisa gitu bisa. ya? Bisa dong. Banyak kadang orang-orang yang di kos sebelah itu, terutama yang kerja kantor di pajak tuh, pulang kerja bawa botol, kesini bawa 10 botol, kesini bawa 10.000. Ntar dia lagi beli besok, bawa lagi botolnya gitu. Kayak tumbler gitu ya jadinya ya? Ya kita juga bisa untuk refill tumbler, harganya sama kayak gitu. Cuma kan budaya di Singaraja belum untuk refill. Iya. Iya. Aku udah tahu. Nongkrongnya ke Ya. kasir aja dia lurus kali kelihatannya nggak kanan kiri gitu loh. Apalagi buat sekedar nongkrong refill tumbler dong. Belum sih. Ya semoga bisa lah Singaraja. Bisa sih makin lama. Semoga nyampe ya. Amin. Nah, kalau Beta nih Kak, barista di sini kan ada berapa sih yang dipekerjakan di kantin baristanya? Kalau baristanya itu di Panamena ada 3, Ya. 4 kalau aku dihitung. Tapi kalau mereka normal shiftnya sih bertiga mereka rolling. Tapi kalau kadang-kadang ada yang sakit kan kita nggak tahu. Iya. Aku yang masuk. Nah, kalau misalnya mau pekerjaan barista itu, perlu nggak sih kayak kita punya sertifikat profesi Barista? Iya, sebagai barista gitu. Kalau seharusnya perlu. Kalau kayak kalian tuh Coffee Broski nggak yang di Lovina? Tahu. Nah, itu kan dia untuk bule ya. Dan yang punya itu emang supplier kopi. Jadi orang yang benar-benar ngerti kopi lah. Sertifikat itu internasional ini. Jadi dia punya standarisasi khusus buat karyawannya. At least nggak harus sertifikat barista, at least punya pengalaman kerja di bidangnya. Kalau nggak salah setahun atau 2 tahun gitu. Kalau untuk di aku sendiri nggak, selama waktu dia apply lamaran, aku tes pakai alat-alatku, dia bisa operasiin, rasanya masuk. Paling nggak versinya Panamena kan resipinya beda-beda tuh memang. Tak kasih dia bisa buat, oke bisa kerja. Gitu. Harusnya pakai. Karena itu masalah nama produknya kita, kualitasnya, konsistensinya dari sana. Gitu. Terus usaha ini kan Kakak dari tahun 2021, Kakak udah punya SOP-nya? SOP-nya udah. Udah. Karena SOP yang bantu kita ngatur, jadi kita nggak setiap saat harus di sini. Cuma yang namanya SOP pasti ada yang dilanggar waktu kita nggak di sini. Pasti. Itu contohnya kayak sampah-sampah yang kecil-kecil. Harusnya itu sebelum buka mereka clean up. Malamnya setelah tutup mereka clean up juga. Cuma ya namanya SOP, namanya orang. 2 tahun buka udah bosan marah, akhirnya ada di mana. Selama sampahnya nggak kelihatan. Mereka pintar kok, sampahnya dimasukin ke bawah sofa. Iya. Jadi kan mereka kira kita nggak. Sekarang di review kan. Roasting tempat sendiri ya. Terus kayak Kakak Dirin ini udah 2 tahun jalan ya. Kendala yang itu apa aja? Pasti banyak. Boleh disebutin, dijelasin dah. Cerita gitu. Pertamanya PPKM pasti kendala berat. Karena COVID awalnya. Ya, itu aku buka ini kan 2021 tuh COVID, kita udah mulai nongkrong kan. Iya. Kayak di Denpasar tuh kayak klub-klub tuh udah boleh buka tapi kamera masih ditutup kan. Iya. Patokannya kan dari sana ya. Ini orang yang invest besar berani buka berarti COVID kayak dia udah di sini. Aturan COVID udah mau hilang. Bukalah aku ini, ternyata 2 minggu tutup PPKM, itu kendala pertama. Di saat kondisi pengetahuan bisnis masih dikit untuk ngelola yang benar-benar proper loh ya kita bilangnya. Masih sedikit. Dan karyawan tetap harus digaji, tapi sales kita sehari 15.000, 30.000, itu kendala yang paling berat dihadapi. Jadinya sekarang kalau lihat, ya gak sepi, ya juga Anda kan dulu pernah 15.000 gitu aja nih. Terus habis itu apa lagi ya kendalanya? Manage karyawan sih. Nge-manage karyawan. Ketika kita udah ngasih SOP berarti kan kita punya standar tuh, gimana mereka harus kerja. Ketika ada yang nggak sesuai tapi orangnya kita udah serah, itu kendala. Kita harus siap-siap dibenci, jadi bad cops lah. Datang ke sini, untuk datang ke sini itu kayak ya tanda kutip ya, Pak Bos datang pura-pura rajin atau emang beneran yang rajin. Kayak gitu, nggak bisa terlalu akrab juga sama mereka. Karena ketika aku pengen akrab,
otomatis psikologi manusia kan kayak gitu. Kita udah akrab nih, berarti kita bebas Lakuin apa aja. agak kendor dikit kerjanya karena kita udah ngerasa akrab, kemarinnya nongkrong sama-sama gitu. Kendalanya apa lagi ya? Banyak sih. Contohnya tuh misalnya ada aparat nih, tanda kutip nih. Aparat nggak salah, Iya. cuma ya gitu kadang-kadang aja lah. Datang, izinnya ada Pak? Ada. Oke Pak, saya foto ya. Ya tiba-tiba masuk Facebook mereka dong. Tempat nongkrong tanpa izin, mengganggu kenyamanan masyarakat, bernama bukan Panamena. Waktu itu ada stiker besar di bawah tuh kan ruangannya kaca dulu pertamanya. Ada stiker besar lokal coffee dealer. Betulnya dia nyebutnya itu. Tempat nongkrong lokal coffee dealer tidak punya izin, mengganggu kenyamanan masyarakat. Terus jadinya aku harus print izinnya, aku lari ke kantor aparat Satpol Pip gitu. Pak, ini saya ada izin, tolong di take down beritanya bla bla, klarifikasi. Tapi karena mereka aparat, jadi mereka cuma bilang, oke deh, aman, take down aja deh ya, klarifikasi nggak usah. Ya, Oke. tentang aparat. Apalagi polisi nggak semua salah, banyak polisi yang aku kenal baik. Cuma ini tiba-tiba datang, kamu buka sampai malam nih, kamu nggak ada izin, ada Pak. Di izin nggak ada keterangan, kita buka aja berapa. Emang dari kementeriannya nggak isi keterangan dia. Cuma ada klasifikasi usaha jual miras apa enggak, tempat nongkrong apa enggak. Jadi harusnya oke masih buka jam 12 kan. Iya. Patroli datang tiba-tiba ngajak ke polsek gitu kan. Sampai ke polsek? Tapi nggak sampai ke polsek. Oh, oke. Gangguin kerak-keratan di depan. Daripada ke polsek, temannya dia banyak. Kalau di depan kan dia cuma bertiga berempat tuh. Iya. Gitu. Akhirnya ya nggak sampai minta duit. Cuma ya panas kan kupingnya. Iya. Ya banyak kendalanya. Tapi yang kendala keseharian yang ketemu tuh itu dah. Masalah bagaimana kita nge-manage tempat, karyawan, kualitas produk. Nah itu lagi satu kualitas produk. Kualitas produk. Kalau ya sorry mungkin buat teman-teman yang kadang kesini kualitas produknya kurang. Karena kadang baristanya tuh waktu hektiknya dia buat minuman yang harusnya berapa mili, yang harusnya takaran segini, ada kurang, ada banyak. Bahkan misalnya tulisan di cup tuh cappuccino ice, yang datang mau cappuccino ice. Oh gitu. Itu feel banget sebenarnya. Cuma karena mereka hektik ya berarti ada banyak tamu ya marahnya aku nggak jadi jadinya. Berarti rame nih ya apa hektik. Tinggal minta maaf ya dah. Nah, aku nanya nih, gimana sih cara kakak menyelesaikan masalah-masalah yang kakak sebutin tadi? Solusinya itu gimana dari kakak sendiri sebagai owner? Bengong. Oke. Bengong. Cuma perlu bengong beberapa, nggak sampai jam-jaman sih. Yang penting nggak ada yang ganggu aja. Bengong tuh gini, kalau marah kita langsung cari solusi, berarti based on kemarahan kita solusinya. Aku marah, terus aku anggaplah roti bakar ini misalnya ketipisan, aku marah, turun marah, ngapain ketipisan, tapi dia mungkin bangun gak lagi, mani biar ketipisan gitu. Terus akhirnya ketemukan dia solusi, oh berarti biar gak bosku marah, jangan buat roti bakar tipis pas ada dia. Jadi bengong tuh mikir, pas bengong mikir apa nih SOP-nya dirubah biar dia nggak terus kayak gitu. Oh roti bakar itu berarti harus dapat satu roti itu sekian porsi gitu. Jadi aku lihat nih, oh aku beli roti 5 karena satu roti sekian porsi. Ketika roti ini habis di kasir tuh harus kelihatan berarti 60 sales gitu misal. Kalau nggak 60 sales rotinya udah habis berarti dia ketebelan. Kalau udah 60 sales tapi rotinya sisa berarti dia ketipisan. Dari sana kita bisa ngecek itu karena bengong. Bengong tuh ajaib. Bengong tuh serius ajaib. Berarti ini kan solusinya pakai kepala dingin. Ya, kayak kepala dingin itu tuh nggak hoax tuh. Kadang di quote-quote Instagram yang lebay itu kan gitu. Tapi beneran tuh habis dicoba. Nah, di sini kan tadi kakak bilang itu owner-owner di sini tuh kan saling menjalin relasi kan. Nah, pernah nggak sih kakak buat event bareng-bareng gitu? Event bersama gitu? Sama semua owner ya? Iya, sama semua owner. Oh, pernah. Itu namanya Singaraja V60 Battle. Itu tempatnya di Danke. Kebetulan waktu itu yang buat itu teman-teman kopi semua. Jadi semua kopi di Singaraja benar-benar ikut. Jurinya juga dari coffee shop lain. Waktu itu jurinya ada 3. Ada homebrew di coffee shop di Pemaron, ada yang kopi, ada juga yang punya coffee roastery, itu 3 jurinya. Sisanya teman-teman kopi yang lain yang kesana preparein acara, nge-trip peserta, running acara kayak gitu.
Itu satu momen yang bikin kita tuh jadi tambah akrab. Jadi misalnya nanti sirup aku ada yang habis dan harus ngambil di Denpasar, kan nggak bisa hari ini langsung datang. Kayak kemarin aku ngechat ke di gudang ada sirup segini nggak, ada, pinjam diminta gitu. Nanti ganti ke dan Ya kita tinggal ganti aja dah. Berarti bersaingnya sehat ya? Sehat, Sehat ya? harusnya sehat, Iya. harusnya sehat. Iya. Udah nggak zaman karena nggak sehat. Oh ya, aku mau nanya juga Kak, gimana sih cara Kak mempromosikan Panamena ini di Singaraja, padahal udah banyak usaha yang sama yang kayak Kakak bilang tadi itu. Caranya Kakak tuh gimana gitu? Itu gimana aku jawabnya? Promosi kan kalau harga yang kita cari kan biar semua orang tahu ya. Terus caranya juga di internet tuh banyak. Oh kalau kalian mau promosi atau marketing caranya gini gitu. Cuma aku orangnya agak males. Jadinya pasti cara apa ini yang lebih gampang kayak gitu. Kayak kemarin mungkin kalau kalian tahu shitpost Murakbal, Iya. ya itu rezeki sih kayak. Sebenarnya aku tuh sering karena aku suka meme-memenya mereka. Aku sering reply ternyata adminnya tuh nongkrongnya kemana-mana ya. Ya lumayan ternyata dia nongkrong, terus dia ngechat kita collabs buat kopi botol yuk gitu. Akhirnya kita deal collabs, waktu itu kopi botol aja dibuat, kita buatin gimmick, yang promosi jadi kayak gitu. Sekalian ya. Ya aku lebih ke promosi yang mungkin karena aku males ya, 3 bulan 4 bulan gimmicknya apa nih gitu, biar meledak, biarpun bulan selanjutnya tuh udah habis gimmicknya nih. Yes, sir. Jadinya enggak aku kerja terus buat konten gitu, atau enggak ada orang nih dia kayaknya tuh orang-orang yang suka buat konten di kopi tuh buat reels di tag kita ada itu ada lagi ada apa. Terus kalau baju ini juga promosi, bagian dari promosi. Ya bisa dibilang baju ini bagian dari promosi. Ini merchandise kolaborasi antara Panamena sama Merancang Ruang. Mungkin kalau Merancang Ruang asing Better Lab tau nggak? Oke, ya itu dah pokoknya. Jadi mereka ngebantu kita waktu Enif pertama, kita buat exhibit party. Jadi ada pameran mini lah, merchandise kita apa, produk kita apa gitu, standing party gitu dia. Atas bawah kita party, ya bukan itu merchandise. Sampai sekarang dipajang masih ya? Ya sampai sekarang dipajang karena emang kalau dijual pajangannya nggak ada, udah habis. Limited. Cuma buat dikit, buat 20 atau 30 kayak gitu. Kasihan juga kalau dijual. Di sini kosong 11. Iya, isi sama merchandise ya. Isi dong. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih ya. Oke. Ada nggak tips and tricks untuk anak muda yang masih bingung start untuk buka usaha kayak gini nih? Tips and trick untuk buka usaha. Saran aku, ini dari pengalaman aku pribadi ya, mungkin banyak yang nggak setuju. Aku nggak pernah yang namanya benar-benar kerja sama orang. Yang pertama itu, jadi aku nggak tahu gimana cara tanda kutip bos nge-treat anak buahnya tuh biar bener, tapi caranya halus. Aku nggak tahu cara bos biar neken anak buahnya tanpa harus ngomong banyak tuh aku nggak tahu. Aku nggak tahu pressure gimana kerja di kantor, aku nggak tahu. Saran aku kalau emang kalian pada saat ini lagi megang modal, paling nggak kerja di tempat yang kalian pengen buat tempatnya. Kalau kalian buat coffee shop, training lah dulu di coffee shop mungkin barang sebulan 2 bulan. Nyuri menu it's okay, karena tuh rezeki masing-masing. Nyuri SOP lebih oke lagi, berarti coffee shop sebelumnya berhasil SOP-nya sampai dicuri. Apalagi nyuri ide-ide, it's okay. Selama waktu kalian running nggak ada black campaign gitu, jadi nggak ada kampanye yang menjelekkan satu sama lain. Terus coba-coba aja sih, rugi pasti. Usaha pertama tuh nggak melulu harus berhasil. Jadi kalau usaha pertama itu amit-amit bangkrut, jangan stop lah, maksudnya jangan sampai stres terlalu lama. Ini quotes yang basi ya, jangan nyerah, gas saya terus. Biasanya terus. Karena kita nggak tahu kapan titik kita bakalan kaya. Bisa di usaha yang kecil bikin kita kaya. Gak juga pasti buka coffee shop itu bisa kaya loh ya. Buka coffee shop tuh belum tentu bisa kaya. Buka coffee shop belum tentu bisa kaya. Buat Pak dosen. Jadi dosen aja. Jangan buka kopi. Iya. Nah itu guys tips and trik dari Kak Mulia. Kita berani nyoba, harus explore hal-hal baru. Kita mungkin harus coba di tempat yang baru gitu.
Untuk kamu, Siska, atas nama teman-teman sekalian ucapin banyak Oke, kasih sip. udah Oke, mau jadi makasih. narasumber kita. Maaf juga kalau kita ada salah kata atau udah ganggu waktu kamu. Ya, semoga wawancara kita ini bisa bermanfaat ya untuk orang-orang di sekitar. Harusnya. Iya, harus. See you next time guys. Bye. Bye.